Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, senang sekali program PTV Show atau podcast TV Show TV Muhammadiyah bisa kembali hadir menyapa Anda semuanya. Bersama saya Vini Oliani, dan kali ini kita akan membahas mengenai diplomasi era digital bersama dengan Bapak Dr. Asep Setiawan MA yang merupakan Kaprodi dari Magister Ilmu Politik UMJ. Nah, untuk itu langsung aja nih kita sapa ya. Assalamualaikum Pak Asep, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, kabar baik. Alhamdulillah. Pak Asep, kita akan membahas kali ini mengenai diplomasi era digital. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, lebih detail dan panjang, ini kita mungkin bisa menyamakan persepsi dulu nih Pak. Diplomasi itu apa sih sebenarnya pengertiannya? Dan selain diplomasi, kita kan juga pernah mendengar kata seperti lobby dan negosiasi. Nah, bedanya apa nih Pak? Jadi diplomasi digital itu atau diplomasi tadi ya definisinya itu pengertian umumnya itu adalah sebetulnya manajemen internasional, manajemen hubungan internasional antar negara melalui negosiasi yang dilakukan oleh para pejabat publik atau wakil pemerintahan atau wakil negara. Kira-kira begitu. Jadi memang dia terkait dengan hubungan internasional negara satu dengan negara lain yang dilakukan oleh pemerintah melalui negosiasi yang termasuk di situ tentu saja lobby ya pendekatan gitu. Kira-kira begitu Vini, definisi yang kita pahami mengenai diplomasi itu. Baik, nah diplomasi ini ada berapa, dalam kita mempelajari diplomasi ini ada berapa jenis diplomasi sih Pak mungkin yang harus seseorang kuasai kalau ingin terjun ke dalam dunia diplomasi? Nah, diplomasi ini sebetulnya bagian dari politik luar negeri ya. Jadi kita tempatkan sendiri. Jadi sebuah negara itu harus ada yang disebut dengan politik luar negeri, yaitu manajemen keluar ya, manajemen sebuah negara. Nah, diplomasi sendiri itu kalau kita lihat secara umum itu ada beberapa pengertian dan beberapa instrumen ya, yaitu diplomasi first track dan multi track. Nah, diplomasi first track itu dilakukan oleh para pejabat pemerintah ya dari berbagai kementerian ya, dan itu termasuk di dalamnya kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang diplomat gitu ya yang melakukan diplomasi itu adalah kemampuan untuk berbicara, yaitu negosiasi ya. Nah, negosiasi ini tentu harus memiliki skill ya. Nah, misalnya negosiasi perbatasan ya, negosiasi jual beli juga ya. Nah, kemampuan negosiasi itu tentu dibarengi juga kemampuan bahasa ya. Bagaimana kita bernegosiasi kalau bahasa asingnya kita juga lemah ya. Dan bahasa asing yang perlu dikuasai tentu saja antara lain adalah bahasa Inggris. Nah, kira-kira itu kemampuan diplomat di dalam melakukan negosiasi, yaitu termasuk di situ ada juga selain negosiasi ada yang disebut dengan diplomasi itu bilateral, misalnya diplomasi multilateral melalui konferensi di PBB ya, di lembaga WHO ya. Sekarang kan era COVID misalnya ya, itu harus melakukan negosiasi bagaimana kita mendapatkan vaksin. Nah, itu harus namanya multilateral diplomasi. Jadi melalui konferensi, melalui organisasi internasional. Itu kira-kira mengenai kemampuannya. Baik, nah kalau dalam mempelajari diplomasi itu kan masuk tadi dalam rumpun ilmu politik luar negeri ya Pak ya. Sebenarnya seberapa penting sih bagi negara tentunya untuk ada seorang diplomat yang handal gitu, atau seberapa penting nih kita mempelajari ilmu diplomasi gitu? Kalau kita lihat bagaimana diplomasi ini penting ya di dalam peran sebuah negara dan pemerintahan ya, itu kita lihat karena bangsa-bangsa di dunia ini kan sama seperti masyarakat kita di Indonesia, itu kan harus ada interaksi ya. Nah, kita sebagai salah satu negara dan bangsa di dunia internasional, di mana PBB itu sekarang anggotanya itu sekitar 170-an ya. Nah, kita itu bagian daripada bangsa di dunia ini, maka kita harus memiliki hubungan eksternal. Nah, itulah kenapa kita harus memiliki orang yang memiliki kemampuan diplomasi. Apa yang untuk hubungan eksternal itu bisa macam-macam, bisa politik, bisa ekonomi, bisa pertahanan. Kita kan tidak bisa membuat pesawat tempur. Nah, kita harus negosiasi dengan Rusia, terakhir dengan Prancis. Kita harus membeli gandum. Nah, kita harus negosiasi ya harganya.
kita ini tempe ini ada juga yang kedelainya masih impor, tahu tempe. Nah, kita negosiasi. Perbatasan negara. Nah, itu semuanya dibentukkan oleh para diplomat untuk memiliki kemampuan menggunakan eksternal, termasuk untuk ekspor ya, minyak dan gas misalnya kita. Nah, kalau kita tidak memiliki kemampuan negosiasi, diplomasi, maka kita bisa ditipu ya. Diakalin oleh negara-negara yang lebih pintar, lebih hebat. Nah, itulah kenapa kita memerlukan sekali apa yang disebut dengan diplomasi ini untuk sebuah negara seperti Indonesia yang sekarang barangkali ini kita sebut negara Indonesia itu sudah middle power ya, bukan negara yang lemah kecil lagi, tapi sudah negara menengah. Makanya kita nanti kan G20 ini kan memimpin. Nah, ini semakin penting lagi ini diplomasi ya. Karena kita berperan di dunia internasional. Kira-kira begitu gambarannya. Kita juga para diplomat ini bisa menentukan nanti kebijakan dari hukum internasional itu tadi Pak ya, kebijakan-kebijakan dalam ranah import, ekspor, seperti itu ya. Ya, jadi diplomat itu kita bidangnya ya, itu banyak ya. Tadi pariwisata termasuk. Oh, ada pariwisata juga. Ya, diplomasi di bidang pariwisata, diplomasi perdagangan, diplomasi pertahanan ya. Diplomasi budaya ya. Diplomasi masyarakat, kultural ya. Nah, itu sebagian. Jadi banyak sekali sebetulnya. Tadi kalau dikatakan Vini itu first track itu pemerintah, maka ada lagi jenis diplomasi multi track. Yaitu diplomasi yang dilakukan oleh masyarakat, oleh kalangan publik, termasuk oleh organisasi keagamaan. Ya. Nah, jadi luas sekali pengertian diplomasi dalam hal ini. Kira-kira begitu. Luas sekali ya. Nah, jadi kalau kita belajar ilmu diplomasi ini sekarang ini kan era digital. Nah, jadi seperti apa nih konkretnya penerapan diplomasi di era digital dan bedanya dari yang sebelumnya ini kita tatap muka atau konvensional seperti itu? Nah, sekarang ini kalau kita lihat perkembangan mula-mula sebetulnya sebelum teknologi informasi kita mengalami apa yang disebut dengan globalisasi. Globalisasi itu membuat dunia itu seperti desa, village ya. Jadi bisa berhubungan dengan telepon, dengan berbagai macam penerbangan juga. Nah, sekarang dengan berubahnya dan berkembangnya teknologi informasi, maka semua hubungan itu ya dilakukan melalui teknologi informasi plus teknologi digital ya. Nah, karena teknologi informasi berkembang yaitu internet, maka digital. Sehingga hubungan manusia itu tidak selalu harus bertatap muka ya. Nah, termasuk di dalam hal ini ketika kita berhubungan antara pemimpin nasional ya, misalnya Presiden Jokowi berhubung dengan Presiden Biden, cukup mengangkat telepon atau melalui Zoom misalnya atau melalui aplikasi. Nah, itu adalah contoh bagaimana dunia ini tidak harus kita berhubungan dengan manusia langsung, tapi kita langsung dengan alat-alat yang disebut teknologi digital tadi, ya, teknologi informasi itu. Kemudian kita juga mau melakukan diplomasi pariwisata mengenai Bali misalnya. Kita cukup mengirim video, ya, kemudian kita posting di media baru atau media sosial seperti sekarang, kemudian langsung berhubungan dengan masyarakat. Nah, sekarang ini tidak perlu promosi pariwisata misalnya dengan mendatangkan rombongan misalnya ke London, ke Paris. Cukup dengan mengirim video, mengirim tatap muka melalui digital, maka itu tersampaikan kepada publik, termasuk melalui media massa. Video promosi seperti itu ya? Ya, nah itu nanti karena di Indonesia itu ada sekian puluh perwakilan, maka perwakilan di Prancis, misalnya di Paris, bisa mengatur supaya video itu sampai kepada publik. Nah, kira-kira begitu. Jadi sekarang ini hampir semua, apalagi ketika COVID-19 ya, bahkan sidang Dewan Keamanan PBB, sidang Majelis Umum PBB, sidang G20 ya, presiden, pertemuan presiden itu semuanya melalui layar virtual. Itu berarti bahwa sekarang semua perilaku manusia termasuk di dalam diplomasi itu sudah namanya itu sekarang terkenal dengan hibrid ya. Hibrid, konvensional plus digital. Nah, jadi apa saja kita sudah bisa melalui ranah digital, termasuk di dalam diplomasi. Itulah konteks diplomasi digital tadi. Apa kemudian substansi yang bisa direnungkan banyak ya. Kalau kita merundingkan negosiasi batu bara, penjualan batu bara, penjualan minyak sawit, itu tidak selalu kita harus datang ke Eropa. Cukup dengan negosiasi melalui jalur virtual dan instan.
dan 24 jam, tidak harus menunggu. Ya kan dengan Eropa bedanya 8 jam 8 kan? jam. Nah, kita harus kalau terbang ke sana butuh waktu lama sehari, tapi dengan digital langsung kita konferensi dan negosiasi. Ya. Itulah bagaimana. Jadi lebih memudahkan ya. Sebetulnya lebih memudahkan tapi juga lebih menyulitkan. Kenapa? Gimana tuh Pak? Ya. Mudah karena kita bisa berhubungan, menyulitkan karena perbedaan waktu. Ya. Nah, kita tidak mungkin negosiasi dengan orang di Washington misalnya ya. Saat mereka dini hari waktunya. Mereka dini hari waktunya gitu kan, bedanya kan 24 jam kan, harus diatur. Kalau di sini sekarang jam 10, di sana sudah jam 10 malam. Nah, itu waktunya harus diatur. Itu aspek tantangan ya dari diplomasi digital. Kira-kira begitu. Baik, ini menarik sekali karena ternyata diplomasi di era digital ini memudahkan tapi juga ada sedikit tantangannya yang perlu disiasati. Nah, ini kita juga ingin tahu kira-kira strateginya seperti apa sih untuk bisa menerapkan diplomasi era digital ini dengan baik gitu. Tapi nanti ya Pak Asep ya, kita akan membahasnya lebih detail dan lebih seru lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam podcast TV Show. Kita kali ini membahas mengenai diplomasi era digital. Nah, kita lanjutkan kembali ya Pak Asep ya. Ini tadi kita membahas tentang diplomasi di era digital, ada kemudahan tapi juga ada tantangannya. Nah, jadi ini strateginya seperti apa nih Pak? Nah, kalau kita lihat secara garis besar ya, secara lebih luas ya, tujuan daripada diplomasi ini tentu adalah memanfaatkan sumber-sumber internasional untuk kepentingan nasional Indonesia ya. Dan kepentingan nasional Indonesia itu mulai ekonomi, sosial, budaya ya, keagamaan juga ya, dan lain-lain. Seperti tadi kalau keagamaan itu masalah umroh haji ya misalnya ya. Nah, jadi memang aspeknya sangat dan spektrumnya sangat luas. Ya. Bagaimana kemudian kita menyiasati strategi karena dunia ini globe itu bulat ya, dan perbedaan waktu 24 jam, tentu ini harus ada lobby terlebih dahulu ya. Jadi sebelum kita mengikuti konferensi internasional, kita harus mengetahui kapan di New York mulai, kapan di Geneva mulai gitu ya, dari segi waktu dan lokasi. Nah, tentu saja kalau seandainya ini strateginya memang pada umumnya kita harus menyesuaikan dari segi waktu dengan peristiwa-peristiwa internasional di mancanegara. Nah, kalau di Eropa ini misalnya di Geneva itu sekarang 6 jam lebih cepat ya, dari 6 jam lebih lambat dari Indonesia. Indonesia lebih cepat. Nah, sekitar jam 10 mereka baru jam 4 subuh. Tentu saja konferensi akan berlangsung jam 10, berarti kita sore. Nah, masih bisa menyesuaikan ya. Nah, maka para pejabat dan para diplomat itu harus menyesuaikan waktu ya. Tidak bisa kita meminta jam 10 mulai. Nah, di Eropa masih pada tidur. Nah, itu strateginya kita harus mengetahui, menyiasati waktu untuk menyesuaikan dengan konstelasi waktu 24 jam. Yang kedua adalah tentu saja strategi yang bagus itu adalah ketika diplomasi digital dilakukan, para teamwork itu harus bekerja mempersiapkan materi apa yang dirundingkan sehingga efektif ya. Karena waktunya terbatas. Iya. Apalagi kalau di konferensi internasional kita paling diberi waktu bicara 10 menit ya. Kan kalau dihadirkan interupsi masih gampang ya kalau hadir ya. Nah, ini juga perlu dipersiapkan sehingga tepat sasaran ketika kita melakukan negosiasi atau kita menyampaikan pendapat ya, misalnya sekarang diplomasi internasional menghadapi penyelesaian perang di Ukraina misalnya ya. Nah, kita harus mempersiapkan materi dengan baik sehingga tepat waktu. Yang selanjutnya adalah diplomasi digital, strateginya juga kita harus tepat menghubungi tokoh-tokoh kunci sebelum berlangsung yang disebut dengan konferensi internasional atau negosiasi, sehingga tokoh-tokoh kunci yang mitra kita ini ketika kita bertemu tatap muka negosiasi itu bukan berdebat ya, bukan saling adu serang ya, tapi langsung kepada to the point ya, karena sudah dipersiapkan dan sudah didekati orang-orang yang akan menjadi. Nah, kalau di diplomasi konvensional persiapannya lama karena dia kan selain transportasi kemudian bertemu harus dan saling mendatangi ya harus mendatangi. Nah, ini kan bisa lewat perangkat digital semuanya ya, timnya itu. Nah, ini strategi. Tetapi pada umumnya strategi itu harus tepat mencapai sasaran apa yang menjadi kepentingan nasional Indonesia. Termasuk misalnya Bapak mengamati adalah strategi diplomasi digital kita untuk mendatangkan vaksin ya dari WHO ya dan konsorsium WHO, sehingga kita mendapatkan vaksin jutaan vaksin karena itu melalui konferensi digital juga. Ya, kita bisa
memimpin konferensi di WHO itu, karena kita salah satu pemimpin di konsorsium WHO itu, sehingga kita mendapatkan dengan multilateral negotiation diplomasi itu, kemudian kita mendapat, dan semua instrumen itu dilakukan secara virtual. Nah, jadi banyak sebetulnya tantangannya, tapi juga banyak benefitnya, asal sekali lagi strategi kita harus tetap mempersiapkan secara internal apa bahan-bahan yang dinegosiasikan, apa target kita untuk mendapatkan manfaat dari diplomasi digital, dan kemudian apa juga strategi kalau kita tidak mendapatkan. Semuanya itu kita sudah persiapkan ya. Itu ya, Itu Pak. kira-kira Vini ya. Baik ya. Nah, tadi itu kalau terkait dengan vaksin, berarti misalkan Indonesia sudah memiliki vaksin yang tepat dan siap juga disebarluaskan, itu dari kemampuan diplomasi itu kita juga bisa, Indonesia misalnya menawarkan vaksin ke negara lain gitu. Bisa ya. Jadi kalau kita lihat dalam kajian kami ya, di dunia internasional itu ada konsorsium di bawah WHO yang menyediakan vaksin secara gratis ya. Dan Indonesia adalah salah satu pemimpin ya konsorsium itu, yang kemudian Indonesia mendapatkan hak untuk terlebih dahulu mendapatkan vaksin gratis ya. Karena penelitian vaksin ini kan baru 1 tahun ya, akhir 2020 baru mendapatkan vaksin. Nah, karena kita pemimpin di sana, dengan negosiasi, dengan diplomasi tadi, kita mendapatkan prioritas untuk mendapatkan vaksin. Itu bukan 1-2 juta, itu puluhan juta. Banyak, dan ratusan juta dosisnya ya. Demikian juga ketika kita diplomasi ke Amerika Serikat dan ke Inggris untuk mendapatkan vaksin gratis juga, atau membeli vaksin dengan diskon, itu juga dengan diplomasi digital itu dilakukan. Nah, itulah jadi manfaat daripada diplomasi digital ini sekarang sangat besar, dan saya kira akan mendatang juga nanti akan tetap diplomasi digital itu berjalan ya, seiring dengan diplomasi konvensional. Karena diplomasi digital itu cepat dan murah juga ya. Kalau konvensional kan kita kumpul di Geneva, itu kan satu rombongan itu kan harus ini ya. Nah, itu kira-kira manfaat dan yang bisa dilakukan kita melakukan diplomasi dari digital itu. Baik, Pak Asep, mungkin ini bisa dikasih contoh ke kita negara yang menerapkan diplomasi dengan baik, misalnya negara apa, dan juga negara yang diplomasinya ini kurang sehingga negaranya dipandang lemah oleh negara lain atau di dalam konferensi internasional seperti itu. Nah, kalau kita lihat diplomasi yang sukses pada era COVID-19 ya, itu China justru. Ya, China ini mampu melakukan diplomasi kesehatan melalui pengiriman vaksin ke seluruh dunia. Ya, bahkan Amerika Serikat itu kalah. Ya. Nah, dengan memberikan vaksin itu seolah-olah dia itu beramal, gitu ya, memberi gratis. Nah, akibat dia memberi gratis ke semua, image-nya menjadi baik ya. Karena tujuan diplomasi ini kan sebetulnya diantara lain adalah menciptakan citra. Ya, citra negara itu sebagai citra negara yang mampu, citra negara yang memberikan manfaat bagi dunia, maka kemudian orang setelah citra baik itu orang mau menerima barang jualan dari dia, mereka, ya kan? Ekspor dia diterima. Dia mau berbisnis, ya kan, mau terima investasi. Jadi memang diplomasi itu pada umumnya memang menciptakan tadi image dan citra, dan China diakui dunia. Pada saat COVID-19 ketika akhir 2020 itu penelitian vaksin itu kan kalau kita lihat ya di seluruh dunia itu yang pertama-tama itu Inggris ya, kemudian Amerika Serikat dan China adalah generasi pertama yang membuat vaksin untuk COVID-19. Nah, bedanya China itu melakukan diplomasi kesehatan secara global ya, baik benua Afrika maupun di Amerika Latin dia kasih gratis. Dia kasih gratis. Nah, namanya itu kalau kita sebut dalam ilmu keilmuan itu namanya public diplomasi. Diplomasi publik. Jadi dia memberi kepada masyarakatnya. Nah, masyarakatnya nanti mengatakan kepada pemerintah, ini orang baik, ini negara baik. Ayo kita berbisnis, ayo kita bekerja sama. Nah, jadi pintar sekali tuh. Nah, Indonesia ini harus bisa melakukan diplomasi mendekati masyarakatnya. Caranya dengan cara yang halus, dengan membangun image yang positif. Bisa memberikan bantuan, bisa memberikan citra juga, misalnya seni, bisa memberikan beasiswa. Ya, Indonesia sekarang sudah mulai memberikan beasiswa juga ya ke berbagai negara ya, baik di Eropa Timur maupun di Afrika, Asia Tenggara tentu saja. Nah, itu salah satu instrumen. Inggris dulu sudah lama diplomasi kebudayaan melalui pendidikan. Beasiswa diberikan ke berbagai mahasiswa
ya, termasuk Iya. saya alumni daripada penerima beasiswa Inggris gitu Alumni, kira-kira gitu Masya ya. Allah. Nah, Iya. jadi Senang ya. itulah manfaat daripada Manfaatnya. bagaimana suksesnya diplomasi terhadap kehidupan sebuah negara dan bangsa. Nah, jadi banyak sekali Untuk manfaatnya. bisa terjalin hubungan baik antar negara ya Pak. Ya? Betul. Nah, Iya. itu kira-kira. Tadi kalau dari contoh yang kurang baik, diplomasi yang lemah dari suatu negara agar bisa kita jadi contoh juga Biasanya Jangan itu seperti negara-negara yang terlibat perang. terlibat perang Nah, itu Pak misalnya ya. Irak, Afghanistan ya. Bagaimana dia bisa melakukan diplomasi dengan baik kalau negaranya itu perang ya. Suriah juga sekarang sulit sekali melakukan diplomasi. Karena jadi biasa negara-negara yang konflik di dalamnya itu dia tidak bisa melakukan diplomasi untuk menarik ya citranya dalam berhubungan secara internasional karena dia dilanda konflik dan banyak sekali negara-negara yang masih dilanda konflik. Jadi memang kalau kita lihat pengalaman negara-negara, rumusnya adalah ketika negara itu stabil maka diplomasi akan berjalan dengan baik. Kira-kira begitu. Baik Pak Asep. Nah, ini kan diplomasi yang hebat gitu. Ini juga tidak lepas dari diplomat yang handal. Mungkin Pak Asep bisa kasih sedikit kisi-kisi seorang diplomat yang bagus, yang baik, handal itu apa sih yang harus dimiliki gitu, dan yang harus dihindari juga untuk menjadi seorang diplomat yang bagus itu seperti apa? Ini pengamatan saya ya sebagai orang yang berinteraksi secara internasional dan berinteraksi dengan kalangan diplomat juga ya. Nah, salah satu kiat dan keahlian diplomasi yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki serta dijaga itu adalah kemampuan komunikasi. Ya. Komunikasi apa? Komunikasi personal dan komunikasi massal atau komunikasi massa. Ya. Itu yang harus memiliki kemampuan di dalam seorang diplomat. Tetapi juga selain kemampuan tadi ya berbicara, ya, negosiasi, ya, itu juga kemampuan berbahasa asing. Ya. Semakin banyak bahasa asing dikuasai, semakin dia diterima oleh masyarakat internasional. Kita tahu bahasa asing yang perlu dikuasai di dunia internasional itu bahasa Inggris, bahasa Perancis, ya, bahasa Arab, nah, bahasa Mandarin. Nah, kalau orang ini memiliki kekuatan bahasa, maka orang yang diajak negosiasi itu feeling lebih merasa dekat feeling ada kedekatan, feeling at home, relationnya itu feeling dekat. Jadi sehingga lancar semuanya ya. Iya. Selain kemampuan tadi negosiasi, bahasa lancar. Maka yang selanjutnya adalah kemampuan yang namanya multicultural skill. Jadi kita ini kan di dunia internasional ini kan budayanya berbeda-beda. Ada yang budaya tertutup, ada yang terbuka, ya. Iya. Ada juga yang mungkin budayanya tata keramanya, ya. Nah, oleh karena itu kita harus mengenali, jangan sampai salah, ya. Karena kalau kita misalnya dengan orang Timur Tengah diplomasi, misalnya di sana ada kita misalnya diplomatnya perempuan, tiba-tiba bersalaman, nggak bisa. Iya. Dia harus tahu budayanya, harus namaste istilahnya ya, sekarang namaste, ya. ya. Nah, ini kan kalau kultural salah. Atau kalau kita makan, tiba-tiba ada makan dinner, kemudian kita katakan ini makanan mengandung yang haram misalnya kalau umat Islam. Nah, kita kan harus sopan santun mengatakan sebelumnya mohon disediakan makan makanan halal. Nah, itu juga harus dinegosiasikan. Alkohol misalnya kan, nah, kita tidak bisa minum alkohol, maka kita harus segera menyampaikan. Kami misalnya jus jeruk saja atau jus apel saja, tanpa harus menyakiti lawan atau mitra kita dalam diplomasi. Jadi kemampuan budaya memahami itu juga penting, ya. Nah, kemudian kemampuan kita memakai jas, ya, di berbagai itu kan beda. Ada yang memakai baju takwa misalnya, atau model bajunya. Nah, itu kan budaya, ya. Tidak mungkin kita juga melakukan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan budaya yang setempat. Nah, itu salah satu keahlian yang harus dimiliki juga, ya. Tentu selain juga menguasai materi, ya, diplomasi. Kira-kira itu pengalaman saya melihat bagaimana orang diplomat, ya, saya ketemu Perdana Menteri, Presiden, bertemu Raja, itu diplomat harus diperhatikan ya, sampai sedetail itu ya, dan dari segala aspek. Ya, jangan sampai sekarang kita menjadi gitu. Orang aneh gitu ya, di dalam menjadi aneh ini, gitu kan. Nah, itulah itu kita harus memiliki fleksibilitas, memahami budaya dan juga mampu untuk berbicara. Seperti itu. Baik Pak Asep. Nah, sekarang kita beralih, kalau misalnya seseorang ingin menjadi diplomat yang handal, apa saja yang harus dipelajari dan mempelajari bidang ilmu apa? Tapi kita bahasnya setelah pesan-pesan yang satu ini Pak Asep ya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.
Pemirsa, kembali lagi dalam podcast TV Show. Kita kali ini membahas mengenai diplomasi era digital. Dan tadi Pak Asep sudah menjelaskan mengenai diplomasi yang handal, apa yang harus dimiliki, diperhatikan, dan juga apa yang harus dihindari. Nah, sekarang ini kita akan membahas nih Pak Asep, jika seseorang nih, pemirsa TVmu ada yang ingin menjadi diplomat, gitu, ilmu apa yang harus dipelajari, belajarnya apa, mungkin S1-nya mengambil jurusan apa, dan S2-nya jika S1-nya mungkin ngambil jurusan yang belum mempelajari bidang ilmu diplomasi, tapi kemudian masih ingin nih untuk bisa menjadi diplomat, bisakah S2-nya mengambil cabang ilmu yang mempelajari diplomasi gitu, seperti itu Pak Asep? Jadi ini dari pengalaman ya, yang kebetulan adik kelas saya, ya teman-teman, kolega juga seangkatan maupun yang senior saya di kampus, itu ada yang sudah jadi duta besar, ya. Ada yang sudah jadi dirjen di Kementerian Luar Negeri dan duta besar yang hari ini saja udah beberapa ya di luar negeri. Jadi kalau kita perhatikan, pertama ilmu apa yang harus dipelajari tentu adalah ilmu politik. Ya, di ilmu politik ini nanti turunannya ada yang disebut dengan ilmu hubungan internasional. Karena ilmu politik itu kan luas ya. Nah, kalau menurut satu pendapat, ilmu politik itu salah satu bagiannya itu adalah menangani hubungan internasional. Ya, yaitu ilmu hubungan internasional. Jadi ilmu politik itu adalah ilmu yang menangani politik nasional, maka ilmu hubungan internasional itu politik luar negeri dan politik internasional. Nah, jadi ilmu itulah yang harus dipelajari, yaitu ilmu hubungan internasional, termasuk dalam rumpun ilmu politik. Walaupun nanti saya jelaskan tidak hanya ilmu politik ya, ada ilmu hukum internasional. Ada ya hukum kan? internasional. Ya, jadi ya. itu dua ilmu yang memang menjadi dasar daripada diplomat, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat hubungan internasional, apa yang dipelajari? Ya, diantaranya adalah tentang tentang pengantar ilmu hubungan internasional sendiri. Ya, di dalam hubungan internasional itu kita pelajari bahwa masyarakat dunia ini kan terdiri dari sekarang itu berbentuknya itu nation state, negara bangsa. Ya, ada sekitar 170-an gitu kan. Nah, negara bangsa ini kan ada berbentuknya republik, demokrasi, kerajaan, ya kan? Macam-macam. Nah, itu semuanya umumnya sekarang disebut nation state, negara bangsa. Nah, itulah dipelajari kenapa. Kemudian yang terlibat dalam hubungan internasional itu bukan hanya negara, tapi juga aktor non-negara. Siapa aktor non-negara? Pengusaha. Multinational corporation, restoran-restoran tuh di Amerika sekarang, di Indonesia kan banyak restoran Amerika, itu adalah aktor hubungan internasional, ya. Ada restoran makanan, ya, cepat saji, ya. Nah, kita pelajari termasuk aktor internasional non negara itu adalah PBB dengan UNESCO, WHO turunannya. Ada juga ASEAN. Kita pelajari semua. Organisasi internasional itu. Ya, jadi memang itu yang dipelajari, ya. Nah, kemudian selain masalah hubungan internasional, kita belajar juga politik luar negeri, ya. Bagaimana sebuah negara untuk membela kepentingan nasional berhubungan dengan negara lain. Dan pasti di dunia internasional tidak ada yang negara mengisolasi diri sekarang ini. Semuanya butuh saling kerjasama. Negara tetangga kerjasama tidak bisa. Kebutuhan negara ini, even Amerika Serikat, even Inggris, ya. Kalau buah-buahan Inggris itu pisang tidak ada impor. Iya, makan pisang impor, ya. Nanas harus impor. Nanas impor, ya. Nah, ini peluang untuk Indonesia. Peluang untuk Indonesia. Untuk BBM kita bisa ekspor, tapi kita harus impor karena BBM kita yang diolah belum punya atau masih belum cukup. Nah, oleh karena itu bagaimana kita politik luar negeri itu melakukan negosiasi. Nah, kemudian dipelajarilah ilmu yang namanya diplomasi. Ya. Nah, termasuk di situ dipelajari juga bagaimana diplomasi namanya bahasa Inggris diplomasi. Ya. Kan kalau di konferensi kita tidak bisa pakai bahasa Indonesia, harus pakai bahasa internasional. Insya Allah mungkin nanti ke depan pakai bahasa Indonesia dunia ini, ya. Kalau kita sudah maju berkembang. Nah, jadi memang Indonesia harus maju sehingga bahasanya bisa menjadi bahasa di lembaga dan non internasional. Kita sudah bahasa internasional tapi di Asia Tenggara. Oh, di Asia Tenggara, Pak, ya. Atau di Arab Saudi kalau membeli pakai bahasa Indonesia bisa. Ya, itu ya. Karena Indonesia sering belanja. Ya, sering belanja gitu ya. Nah, jadi itu ya yang dipelajari. Baik, itu ya. Baik, nah itu kalau kaitannya dengan UMJ, ini berarti bisa dipelajari di Magister Ilmu Politik FISIP UMJ ini kan, Pak, ya. Nah, ini ada bidang atau penjurusan apa aja, Pak? Nah, kalau Magister Ilmu Politik ini adalah program baru di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, kita sudah ada mahasiswanya, bahkan sudah ada yang
sedang proses untuk kelulusan untuk meraih magister ilmu politik. Nah, di dalamnya kita memiliki konsentrasi yang disebut dengan politik kebencanaan. Karena Indonesia ini kan banyak karena di cincin api tadi banyak bencana, maka kami menyediakan konsentrasi politik kebencanaan, di antaranya adalah disaster diplomasi atau diplomasi bencana. Diplomasi bencana. Karena kalau kita diplomasi bencana itu bukan hanya untuk diplomasi keluar menghadapi bencana, tapi juga kita bagaimana kita mengelola kalau kita bencana ada terima bantuan internasional, kita harus dikelola. Dan puncak salah satu diplomasi bencana kita yang berhasil dilaksanakan itu ketika ada di Aceh itu tsunami Aceh ada itu. tsunami Aceh itu 2004 ya. Ya 2004. Dan disitulah terjadi hampir semua aspek diplomasi bencana terjadi. Ya. Dan diplomasi bencana itu termasuk kita mempelajari yang disebut dengan diplomasi kemanusiaan. Diplomasi kemanusiaan. Ya, termasuk kita membantu kelaparan, membantu ada banjir ya. Di Myanmar pernah ada gempa. Ini untuk ke negara lain. Ke negara lain. Jadi diplomasi kita memberikan itu kan bantuan diplomasi itu ada dua sisi. Pertama adalah umumnya keluar, tapi juga kita menghadapi negosiasi untuk orang yang mau berhubungan dengan kita. Nah, itu salah satu aspek dipelajari Magister Ilmu Politik di FISIP UMJ. Kira-kira itu. Baik, tadi ada diplomasi kebencanaan. Selain itu dua lainnya apa satu tadi, Pak? itu adalah manajemen partai politik dan kepemiluan. Manajemen partai Nah, ini yang sekarang Ini seru mahasiswa ini. paling banyak. Paling banyak. Nah, kita kan sebentar lagi Pilpres 2000 tahun-tahun pemilu sebentar lagi. ya. Tahun pemilu, dan kita itu pemilu itu terus-terusan berlangsung kan, tidak ada jedanya kan, beberapa tahun. Belum nanti pilkada ya. Jadi kita pelajari di dalam manajemen partai politik. Karena partai politik ini seperti sekarang banyak partai politik yang baru sekali, ya kan. Pak, iya. Nah, kita pelajari apa sih motivasi kepentingan dan apa supaya partai politik sukses. Jadi kalau untuk persyaratannya juga mungkin kalau mau jadi partai politik sukses itu ya belajarlah dari kami gitu ya. Okay, Kira-kira gitu ya. Nah, satu lagi ya. adalah apa yang disebut dengan studi kekhususan demokrasi dan hak asasi manusia. Demokrasi kenapa penting? Karena kita sudah memutuskan menjadi negara demokrasi. Pancasila, ya kan? Bukan demokrasi belar. Seperti apa demokrasi itu dilaksanakan? Salah satu instrumen dan diplomasi itu adalah civil society, yang kita belajar. Ya. Kita belajar juga HAM, ya, karena hak asasi manusia ini seperti media massa, ormas, ya, itu adalah bagian daripada bagaimana sebuah negara harus melaksanakan HAM, ya, dan itu diperhatikan oleh dunia internasional. Ya. Nah, dipelajari bagaimana sebuah negara bisa lebih baik lagi kalau melaksanakan hak asasi manusia, dan kita pelajari bagaimana juga yang namanya civil society bisa berkembang, kita pelajari. Itu gunanya adalah untuk di Indonesia sendiri ya, untuk mempelajari dengan belajar juga studi HAM dan hak asasi serta demokrasi di dunia internasional. Namanya perbandingan, komparasi. Perbandingan tadi ada itu. Studi perbandingan. Diplomasi internasional, baik. Nah, jadi itu tadi ada 3 rumpun penjurusan yang konsentrasi dari ilmu politik di magister ilmu politik ini. Nah, kira-kira profesi apa aja nih Pak yang bisa atau perlu untuk mengambil ilmu ini gitu, belajar ilmu ini di tingkat magister? Berdasarkan kajian ketika kami mendirikan ya, tentu saja ini Pak Rektor UMJ Dr. Makmun Murad yang merintis ya. Itu berdasarkan kajiannya, tidak sembarangan gitu ya. Itu pertama kalau kita lihat siapa usernya, siapa penggunanya, atau karirnya apa. Yang pertama yang kami perhatikan itu adalah tentu saja adalah mereka yang bekerja di pemerintah ya, di Kementerian Dalam Negeri ya, mungkin juga kementerian yang menangani bencana ya, itu satu ya. Jadi menjadi pejabat dan staf di kementerian-kementerian. Juga tentu saja adalah kalau kita lihat tadi ada kepemiluan, ada di KPU, Komisi Pemilihan Umum, dan KPUD. Ya, KPUD di seluruh provinsi ada ya. Bahkan perlu ya untuk mempelajari ini ya. Ini perlu karena kita ada kekhususan di situ. Jadi mereka yang ingin bekerja atau aktif atau menjadi pengurus KPU, KPUD, kita sediakan kekhususan yaitu manajemen partai dan kepemiluan. Demikian juga menjadi anggota legislatif. Caleg-caleg ini para caleg ya. Ini salah satu mahasiswa kami nih yang sudah selesai gitu ya, sudah tesisnya ini sudah lengkap.
dia berniat untuk menjadi anggota legislatif. Nah, jadi memang dengan keilmuan yang kita pelajari ini, dia udah punya bekal. insya Allah ini sudah ya. punya bekal nih bagaimana manajemen partai politik dan kepemiluan itu bagaimana tata caranya sudah. Juga kemampuan mereka di dalam presentasi kan kita ada belajar juga diskusi ya. Kemudian juga selain itu adalah aktivis partai politik juga bisa ya. Kan tidak semua harus menjadi pengurus parpol, kan tidak semua menjadi anggota legislatif, caleg kan. Nah, kita memberikan di situ ilmu-ilmunya ya, yang secara praktis bisa langsung dimanfaatkan. Kemudian kami juga memfasilitasi karir apa itu menjadi aktivis HAM dan demokrasi ya. Banyak sekali NGO ya. Nah, dia punya kemampuan ya. Dan kemudian karena kami ada politik kebencanaan ini di Badan Penanggulangan Bencana ya nasional ya. Kan kita punya lembaga dari pusat daerah. Nah, kita menyediakan politik kebencanaan, termasuk di situ adalah manajemen disebut disaster governance. Bagaimana mengelola bencana. Ini kan bukan kita turun memberi bantuan, tapi manajemen kebijakan. Manajemennya bagaimana? Ya, kebijakan. Penyebarannya, bantuannya. Nah, ini kan terkait dengan politik dan pemerintahan ya. Jadi banyak sekali ya itu aktivis mulai aktivis tokoh masyarakat, dengan tokoh masyarakat juga sampai dengan pejabat-pejabat pemerintahan di KPU, KPUD juga, dan tentu saja wartawan media massa juga perlu tahu. Wartawan juga itu. Nah, bisa ini mempelajari penting lebih ya, dalam ilmu lebih ini dalam ya. tentang ilmu ini, Pak karena Asep, dengan demikian dia bisa memiliki akses kepada berbagai bidang-bidang kehidupan politik kita. Baik, Pak Asep, ini semakin seru dan kita sudah mulai melihat dan menemukan pencerahan ini Pak Asep ya dari diplomasi era digital ini. Nah, kita akan membahasnya kembali Pak Asep ya. Tapi usai jeda berikut ini, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam podcast TV Show, di mana kita membahas mengenai diplomasi era digital, dan ini semakin menarik dan seru ya Pak Asep ya. Baik, nah Pak Asep tadi kan sudah menjelaskan dari cabang-cabang ilmu atau penjurusan yang ada di ilmu politik, magister ilmu politik FISIP UMJ ini. Nah, kalau dosennya ini menghadirkan dosen siapa aja nih Pak? Nah, kalau kita berbicara magister ilmu politik FISIP UMJ, kita memang didukung oleh akademisi handal ya. Salah satu yang mungkin kami perlu angkat di sini adalah kita punya beberapa profesor ya. Satu adalah Profesor Siti Zuhro, beliau ada profesor riset dari LIPI dulu namanya, sekarang BRIN ya. BRIN, Badan Riset Nasional. Kemudian beliau memang spesialis sekali dan sangat dari pengalaman sekarang belakangan ini partai politik yang sangat kuat, demokrasi dan pemilu itu luar biasa. Khususannya di partai politik, partai politik dan demokrasi ya, dan pemilu. Kemudian kita juga ada Profesor Syaiful Bahri, beliau adalah ahli hukum tata negara. Nah, terakhir itu membahas tentang sengketa kepemiluan. Ya. Wah, menarik ini. Nah, jadi ada juga Profesor Syaiful Bahri itu didampingi oleh Profesor Muhammad. Beliau adalah mantan ketua Bawaslu, sekarang kalau tidak salah menjadi salah satu dewan kehormatan ya di KPU ya. Nah, jadi kalau nggak salah ketuanya ya beliau itu. Jadi itu ada. Jadi Profesor Muhammad, kemudian juga ada Profesor Agus Suradika ya. Beliau keahliannya tentu di dalam keilmu pendidikan ya, mengajar. Karena kita program Magister Ilmu Politik itu punya keunikan, kita belajar AIK namanya, Agama Islam dan Kemuhammadiyahan, supaya nuansa religi, nuansa nilai itu masuk ya. Jadi itulah kenapa Profesor Agus Suradika, dan tentu saja Bapak Rektor UMJ ya, Dr. Makmun Murod ya, itu MSc, itu adalah ahli ya daripada politik ya. Beliau sangat ahli sekali. Ada lagi Dr. Endang Sulastri, beliau adalah mantan anggota KPU, Komisi Pemilihan Umum, juga didukung oleh doktor lulusan dalam dan luar negeri, termasuk kita juga alhamdulillah kita ada Dr. Husnul Ma'riyah, yaitu dari Universitas Indonesia. Kemudian juga doktor-doktor yang ada Dr. Sri Yunanto ya, beliau lulusan Malaysia juga, dan ini adalah salah satu jajaran hampir semuanya memang sudah doktor ya, sudah S3 ya, pengajar.
ada profesor, ada juga Dr. Lucy Andriani, ya. Para tokoh semua ya, nih Pak ya. Ada Dr. Usni Pengajarnya juga ya. ya. Dan bahkan mungkin perlu juga disebut ada Dr. Hamka. Dr. Hamka ini sebetulnya dosen kita sekarang menjadi pejabat Gubernur Gorontalo. Masya Allah. Nah, beliau mengajar marketing politik. Jadi, marketing politik, wah. Nah, ini menarik ya marketing politik ini ya. Jadi beliau mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk menjadi pejabat Gubernur Gorontalo, sehingga menjelang akhir pengajaran itu kemudian marketing politik Pak Usni lah yang full time ya, Dr. Usni. Jadi ini dari jajaran pengajarnya pengalaman para nasional, semua, internasional, jadi tidak dapat diragukan kembali ya kira-kira ya. Kira-kira gitu dari karena ini kalau menurut penilaian pengalaman, staf pengajar inilah yang menentukan bagaimana para mahasiswa itu bisa berhasil ya, mendalami keilmuannya, dan kita ada 4 semester kira-kira 4 gitu semester ya. Baik, ini berarti ini para caleg dan juga tadi pejabat pemerintahan ini jika ingin langsung bertukar pikiran ataupun mungkin berkonsultasi dengan para tokoh-tokoh ini bisa mengambil kuliah di jurusan ini tadi ya Pak ya? Ya, bukan hanya caleg ya, atau bukan hanya caleg atau bakal caleg ya. Bukan hanya tim ses juga bisa, tim sukses ya, juga, tim sukses. Bahkan kami juga konsultan politik ya. Dan sekarang ini mayoritas adalah anggota KPUD, Komisi Penyuluh Umum Daerah, ya, baik di Jakarta maupun di Tangerang. Juga ada aktivis, juga ada wartawan. Ya. Jadi memang peluang terbuka bagi siapapun yang memiliki kepedulian dalam membangun sumber daya manusia untuk ya membangun Indonesia. Inilah tempatnya. Kira-kira begitu ya. Jadi dengan didukung oleh dosen-dosen yang mumpuni, tadi itu tadi, handal ya, profesor, dan juga pengalaman internasional yang luar biasa. Jadi sudah tersedia, apalagi ya. Jadi terbuka sekali. Ya, itu tadi kan dosen-dosennya yang keren-keren. Keren-keren dan trendy. Keren-keren dan trendy. Ya, dan populer ya Pak ya. Ya karena selama ini kan kuliah masih hibrid kan. Jadi bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Baik. Nah, kalau yang beda yang ditawarkan dari Magister Ilmu Politik ini apa sih? Mungkin yang beda dari di tempat lain, magister lain gitu, apa Pak? Nah, jadi kekhususan itulah yang membedakan. Jadi ketika kami atas perintisan oleh Pak Rektor Dr. Mamun Murad, itu salah satu keunikan dan konsentrasi khusus itu adalah yang pertama adalah tentang manajemen partai politik dan kepemiluan. Jadi itu mencakup pesta demokrasi 5 tahunan termasuk pilkada ya. Tentu saja ini perlu bagi para penyelenggara pemilu itu memiliki pengetahuan tentang bagaimana mekanisme dan proses pemilihan termasuk bagi aktivis partai. Keunikan kedua, kita merespon terhadap perkembangan di Indonesia yang sering terjadi bencana ya, bencana alam maupun bencana oleh manusia ya. Maka kita ada politik kebencanaan. Nah, ini kekhususan yang sepengetahuan saya di magister ini, barangkali di magister politik belum ada di Indonesia, belum ada di Indonesia. UMJ ini berarti juga atas nasihat dan saran dari profesor dan perancang daripada desain kurikulumnya. Dan yang terakhir, ini juga kita merespon bagaimana civil society harus berkembang. Indonesia tidak bisa membangun tanpa kehadiran civil society, para aktivis politik. Maka kita menyediakan juga kekhususan demokrasi dan HAM. Ya, nah termasuk HAM di dunia Islam nanti ada tuh. Oh, jadi ada HAM di dunia Islam ya. Karena kita kan masyarakat mayoritas Muslim, maka kita harus tahu bagaimana demokrasi ini ya dan HAM ini memang kompatibel dengan umat Islam dan bisa dilaksanakan. Kita pelajari ilmu-ilmunya itu di sana. Jadi menurut pengamatan kami ini cukup lengkap dan memfasilitasi berbagai pemangku kepentingan dan calon-calon mahasiswa. Ya, termasuk di sini kami mendapatkan dari pengalaman sekarang mahasiswa ada aktivis, ya, ada juga wartawan, ya, ada juga calon caleg tadi, ya, ada juga pejabat KPUD, pejabat publik, ya. Jadi kira-kira itulah kekhususan yang berbeda dengan magister ilmu politik di tempat lain. Baik, gitu, ya. Baik, nah Pak Asep, itu tadi keistimewaannya. Ya. Lalu pasti kan juga ada kerjasama nih mungkin yang dijalin magister ilmu politik ini, seperti apa itu misalnya Pak Asep? Nah, kalau kita lihat ya pengalaman setahun terakhir ini, kerjasama yang dibutuhkan itu pertama adalah kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi, ya, nasional dan internasional. Kemudian kerjasama dengan lembaga-lembaga non akademik atau lembaga-lembaga pemerintah.
Nah, salah satu kerjasama internasional yang baru saja dilaksanakan itu kita kerjasama internasional dengan NGO Palestina di Malaysia. Masya Allah ya. Nah, jadi ini sesuai dengan kiprah Muhammadiyah sendiri. Kemudian kita ejawantahkan, kita prioritaskan karena Palestina itu merupakan kepedulian dari masyarakat Indonesia dan bangsa Indonesia, maka kita menjalin kepentingan Indonesia, dan baru-baru ini kita melaksanakan yang namanya International Seminar on Palestine. Ya, wow, ya iya. Jadi menghadirkan pembicara yang orang Palestina. Ya, beliau ini kandidat doktor ya, namanya Muslim Imron. Ya, kemudian kita menghadirkan duta besar Palestina dalam konferensi dan seminar internasional ini. Kemudian bertempat di kampus dan menghadirkan wakil ketua MPR Dr. Nur Wahid, ya. Dr. Hidayat Nur Wahid. Ya, jadi inilah salah satu bagian bagaimana kerjasama internasional itu diimplementasikan. Ya. Kalau kerjasama nasional kita dengan kampus-kampus di dalam negeri, ya, yang sudah ada melalui MOU yang kita sudah laksanakan, ya, baik dengan sesama kampus Universitas Muhammadiyah maupun kampus-kampus nasional yang lainnya. Jadi inilah kira-kira, bahkan tidak hanya kerjasama, kita juga memfasilitasi penerbitan buku ilmiah. Kita baru terbit buku baru, ya, Dinamika Demokrasi, ya, dan otonomi daerah. Nah, itu adalah kerjasama para dosen dengan mahasiswa. Hasil riset dan hasil daripada ulasan mahasiswa aktif di media massa nasional dan media massa regional. Dari jurnal bisa juga, atau dari jurnal mahasiswa dan dosen gitu. Nah, bahkan sekarang ini perlu diberitahukan juga ya ke Vini, mahasiswa kita sudah menerbitkan satu artikel jurnal internasional. Wow, Masya Allah ya. Ini jurnal internasional, keren ya. yang sudah luar biasa, ini apresiasi ya. Kemudian juga ada mahasiswa dosen di jurnal nasional. Ya, selain buku tadi, bahkan teman-teman mahasiswa ini juga sudah tampil di forum-forum lokal dan nasional sebagai pembicara, narasumber. Jadi memang aktivitasnya kita tidak hanya terbatas kerjasama itu hanya formal, tapi juga diimplementasikan. Ada jalur lain, iya. Ya, dan kami sedang merintis juga kerjasama dengan sekarang sedang dirintis, ya, kita sudah kontak dengan Universitas Islam Antarbangsa, Fakultas Ilmu Sosialnya, ya, untuk riset, ya. Kemudian juga kita sudah berkomunikasi dengan Dr. Sukre dari Thailand. Beliau ini adalah ahli dosen ilmu politik juga. Kita akan kerjasama, bahkan namanya juga pertukaran dosen, dan kalau bisa ada mahasiswa. Pertukaran dosen dan mahasiswa. Jadi ini kerjasama internasional ini sekarang sedang berkembang ya di FISIP dan MIPOL khususnya, dan ini merupakan salah satu perkembangan yang bagi para calon-calon mahasiswa yang berminat ini bisa menjadi pengalaman, ya. Dan tentu saja kalau kerjasama internasional harus belajar bahasa Inggris juga, yang berbicara lagi. Komunikasi, presentasinya, ya. Dan itu, dan kami di para dosen jangan khawatir membimbing selama 4 semester itu, ya, selama 3 semester perkuliahan dan 1 semester untuk penulisan tesis gitu, ya. Ini menarik sekali Pak Asep. Pak Asep mungkin bisa kasih pesan-pesan ataupun kesimpulan juga terkait tentang diplomasi di era digital, dan juga mungkin ajakan untuk bisa bergabung menjadi bagian dari Magister Ilmu Politik FISIP UMJ ini. Silakan Pak Asep. Nah, jadi memang ketika umat manusia ini sekarang sudah hidup dalam dua alam, ya, alam siber dan alam nyata, maka diplomasi digital itu menjadi sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, maka bangsa Indonesia harus mempersiapkan sumber daya manusia untuk mampu dalam menjawab tantangan di era digital melalui diplomasi digital. Dan kita tahu diplomasi digital tidak hanya dilakukan oleh first track diplomat atau diplomat pemerintah saja, tapi diplomasi digital juga dilakukan oleh berbagai bidang, ya, termasuk politisi, parlemen, ya, termasuk partai politik. Oleh karena itu, kemampuan diplomasi digital itu harus menjadi bagian daripada pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Dan Magister Ilmu Politik menyediakan itu semua, ya, menyediakan perangkat-perangkat, instrumen kurikulum, instrumen sumber daya manusia buat dosen, dan instrumen fasilitas, ya. Kita kelasnya sudah kelas hibrid, ya. Jadi jangan khawatir kalau datang tidak terfasilitasi, ya, dimanapun mahasiswa kita akan fasilitasi. Oleh karena itu, dan juga kami dalam rangka
Magister Ilmu Politik itu membangun sumber daya manajemen yang handal di Indonesia untuk menanggapi perkembangan globalisasi di era digital ini, termasuk perkembangan demokrasi. Maka komitmen Magister Ilmu Politik itu adalah membangun, ya, menjadi mitra Bapak Ibu sekalian, calon-calon mahasiswa untuk membangun Indonesia untuk mencapai 100 tahun kemerdekaan nanti dengan menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan tadi, ya. Kalau kita punya kekhususan di pemilu dan kepemiluan dan partai politik, maka kita menyediakan sumber daya manusia siap, ya, untuk membangun infrastruktur politik, suprastruktur politik, membangun mulai daripada lembaga pemerintahan, membangun partai politik, calon-calon juga yang siap memimpin. Nah, dengan Magister Ilmu Politik itu juga, nah, termasuk di dalamnya kami juga menyediakan mereka yang mampu mengambil kebijaksanaan dalam menghadapi bencana, ya, juga aktivis di dunia HAM dan demokrasi. Inilah kira-kira yang bisa kami tawarkan. Semoga ini menjadi mitra bagi kami dalam membangun dan semangat membangun Indonesia. Maka Magister Ilmu Politik FISUP UMJ menyediakan dan menjadi jalan sukses bagi para calon mahasiswa semua. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Asep atas penjelasannya dan juga ilmunya mengenai diplomasi di era digital. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Asep, ya. Dan pemirsa TVMU semuanya dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih juga atas perhatiannya telah menyaksikan podcast TV Show. Dan tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Saya Vini Oliani juga bersama dengan narasumber kami hari ini, yaitu Bapak Dr. Asep Setiawan, MA. Juga kerabat kerja yang bertugas semuanya, kami mohon undur diri dulu. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.